Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di minggu kedua di bulan Desember dan saya akan masih menyampaikan khotbah berkaitan dengan Natal, ya. Ayat-ayat Natal. Mari kita sekarang membaca di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana seharusnya kita merespon panggilan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap kalau Allah menyatakan firman-Nya kepada kita. Kalau Allah memanggil kita kepada keselamatan di dalam putranya Yesus Kristus itu. Kalau Allah menuntun kita, kalau Allah memimpin kita, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan bijaksana. Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak merespon panggilan Tuhan dengan bijaksana. Mereka adalah orang-orang yang akan kecewa di kemudian hari. Ingat firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mengapa orang dipanggil tetapi tidak dipilih? Karena orang-orang merespon panggilan Tuhan dengan tidak bijaksana, dengan tidak benar. Itu sebabnya penting bagi kita untuk belajar bagaimana seharusnya kita merespon panggilan Tuhan, bersikap terhadap firman Tuhan, pencarian Tuhan dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya kita tidak hanya sekedar dipanggil atau menerima panggilan Allah, tetapi kita juga dipilih untuk menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Ingat saudara,
Banyak orang di akhir zaman yang akan kecewa ketika Tuhan menolak mereka. Mereka berkata, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah melakukan ini, melakukan itu? Tetapi orang-orang yang seperti itu ditolak dan Tuhan berkata, enyahlah kamu hai sekalian pembuat kejahatan. Mari kita perhatikan bersama-sama melalui teks ini tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap panggilan Tuhan. Nah, tentunya kita semua mengenal kisah orang Majus dari timur ini dengan baik ya. Ini kisah yang sangat populer. Saya telah mengkhotbahkan beberapa kali di Natal ya. Sudah lama tentunya. Nah, orang Majus ini mengajari kita tentang bagaimana kita menjadi bijak terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ini telah bijaksana merespon panggilan Tuhan? Apakah kita hari-hari ini adalah orang-orang yang menghormati Tuhan dan mencari Tuhan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh merespon firman Tuhan Yesus yang mengatakan, kumpulkanlah harta di surga bukan di bumi. Sebab harta di bumi akan dirusakkan oleh ngengat dan karat, tetapi harta di surga akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Apakah kita merespon dengan benar panggilan Tuhan untuk kita bersekutu dengan Dia, mendekat padanya. Sebab Dia telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Apakah kita sungguh-sungguh merespon panggilan untuk berdoa, panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan melayani Dia. Kita perlu tahu dengan pasti bagaimana sikap kita terhadap panggilan Tuhan. Mengingat hidup ini singkat, mengingat bahwa hidup ini tidak menentu. Amin Bapak Ibu. Saya kemarin nonton di berita Gunung Marapi itu meletus ya. Orang pengennya jalan-jalan ke gunung, healing tapi kena wedus gembel, begitu. Kasihan saudara. Siapa yang nyangka seperti itu? Makanya penting sekali kita memastikan memiliki respon yang bijaksana terhadap panggilan Tuhan, saudara. Apakah kita hari-hari ini sungguh-sungguh menghormati Tuhan yang telah memanggil kita dan yang telah mengaruniakan anugerah yang besar itu? Kalau kita mau jujur dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus terhadap panggilan Allah, terhadap terang Allah yang dinyatakan ke dalam dirinya, maka sesungguhnya kita dapat mengatakan kita ini sedikit sekali dalam hal menghormati Yesus. Tidak seperti orang-orang Majus yang sangat menghormati Yesus. Merespon panggilan Allah dengan sungguh-sungguh mencari Yesus. Dengan membayar harga yang sangat-sangat mahal. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, bayi Yesus itu, maka mereka sujud dan mempersembahkan korban yang terbaik dari hidupnya. Jadi sepertinya kalau kita mau jujur, kita ini kurang menghormati Tuhan. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang Majus ini. Nah, coba saudara sedikit berbicara tentang orang Majus dari timur ya. Tidak ada yang tahu pasti siapa mereka karena memang Alkitab tidak memberi penjelasan. Tapi yang jelas mereka ini bukan raja ya. Mereka adalah penasihat raja. Jumlah mereka tidak hanya 3. Hanya disebutkan mereka itu memberikan 3 macam persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan mur baut ya, mur. Ya. Mereka tidak datang ke palungan di kandang itu seperti yang dilakukan oleh para gembala-gembala ketika merespon berita dari
para malaikat itu. Tidak, saudara. Mereka datang di sebuah rumah beberapa bulan setelah kelahiran Yesus. Dan kemungkinan usia Yesus pada waktu itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Kita juga tidak tahu dari negara mana mereka berasal. Apakah mereka sampai ke Yerusalem dengan menaiki onta seperti yang digambarkan di banyak lukisan tentang orang Majus itu, kita tidak tahu pasti. Tetapi sepertinya, saudara, mereka adalah para penasihat raja di Persia. Orang-orang yang berhikmat, makanya disebut sebagai orang bijaksana. Mereka mempelajari astronomi, ilmu perbintangan, mereka juga mempelajari astrologi, ya. Mereka mempelajari ilmu sains, mereka juga mempelajari agama-agama. Dan kalau kita mengacu pada kitab Nabi Daniel, maka sebutan orang Majus atau dalam bahasa Inggris magi, saudara ya, itu menunjuk kepada para penasihat raja. Itu dalam bahasa aslinya itu disebut sebagai hartom, ya, itu di Daniel 1 ayat 20. Jadi ini magi, kaum magi, magician. Ya. Kemudian di Daniel 2 ayat 27 itu disebut dengan kata hakim. Ya, orang yang bijaksana, hakim itu orang yang bijaksana. Sedangkan kebijaksanaan sendiri itu dalam bahasa Ibrani hokma. Jadi mereka adalah penasihat-penasihat raja, orang-orang terhormat, saudara. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, seperti penasihat presiden sekarang mungkin ya. Jadi orang-orang yang bermartabat. Nah, bagaimana mereka bisa datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus? Bisa saja mereka sudah mendengar tentang Mesias dari Yahudi yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi buangan pada waktu itu. Atau mereka mungkin membaca kitab Nabi Daniel karena Daniel telah menjadi pemimpin terkemuka baik di Media maupun Persia, di Babilonia selama berabad-abad sebelumnya. Kita tidak tahu pasti bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan tentang kelahiran Yesus, tetapi yang kita tahu Allah telah menyatakan itu melalui bintang. Bintang yang sangat istimewa, yang mengungkapkan kepada orang-orang Majus ini bahwa bintang itu menandakan kelahiran Mesias orang Yahudi yang adalah raja, tidak hanya raja bagi orang Yahudi, tetapi juga raja bagi seluruh bangsa. Dan bintang itu mungkin bukan bintang seperti bintang-bintang yang ada di langit, tetapi mungkin itu adalah fenomena rohani, ya, seperti tiang awan dan tiang api. Kadang dia muncul, ya, kemudian menghantar mereka, kadang dia hilang, muncul lagi, menghantar mereka, sampai ke rumah di mana bayi Yesus ada pada waktu itu. Kemungkinan tidak ada yang tahu pasti, saudara, tentang seperti apa bintang itu. Tapi saya yakin itu seperti tiang awan atau tiang api, Allah bisa mengerjakan atau membuat segala sesuatu. Amin. Ya, manusia aja bisa membuat bintang-bintangnya. Loh, bintangnya kok enggak ada? Bintangnya lupa. Tuhan bisa menciptakan bintang, ya, yang hal-hal supranatural seperti tiang awan, tiang api untuk memandu orang Majus ini, saudara. Ada banyak yang tidak kita ketahui tentang orang Majus ini, tetapi yang kita ketahui adalah bahwa orang Majus ini menanggapi panggilan Allah melalui bintang dari yang dilihatnya di timur itu, saudara. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh mencari Mesias yang dilahirkan itu. Untuk apa? Untuk menyembahnya. Ini respon yang bijaksana ketika dia dibuka hatinya, diterangi hatinya melalui bintang itu, saudara, ya. Maka mereka menerima dengan iman dan mereka mencari bayi itu dengan sungguh-sungguh. Dan tujuannya pasti, saudara, dia datang untuk menyembah. Dia datang untuk menyembah. Sujud, to bow down. Memuliakan, sebab mereka tahu bahwa Yesus ini raja,
tidak sekedar raja orang Yahudi, tetapi raja bagi segala bangsa. Dan ini cocok seperti yang ditulis oleh Nabi Daniel di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Coba kita lihat Daniel 7 bahwa Yesus itu tidak hanya raja bagi orang Yahudi, tetapi raja bagi segala bangsa. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Lihat, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Perhatikan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, termasuk orang Majus ini dari timur, dari Persia kemungkinan besar, ya, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi tampak jelas bahwa orang Majus ini atau magician ini, hakim ini saudara ya, hakim. Mereka memahami bahwa Yesus bukanlah sekedar raja orang Yahudi, tetapi dia raja bagi segala bangsa. Dan ketika terang Allah memasuki hati orang ini, menyadari bahwa Mesias telah lahir, mereka mencari Mesias dengan sungguh-sungguh. Meskipun ada begitu banyak rintangan, mereka mencari raja yang baru dilahirkan itu. Amin Bapak Ibu. Mereka mencari sampai menemukannya. Dan ketika mereka menemukannya, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Yesus. Ingat, bukan menyembah Maria ya, tapi menyembah Yesus. Dan memberikan harta mereka sebagai tanda iman, sebagai tanda penundukan, sebagai tanda pengabdian kepada Yesus sang raja. Tidak hanya raja bagi orang Yahudi, tetapi raja bagi segala bangsa. Dan kalau kita mengalami panggilan yang sama, saudara, kita harus melakukan persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu dikaruniai iman, dibuka mata rohani, diberi terang Allah melalui firman-Nya untuk masuk dalam keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, untuk beroleh persekutuan dengan Dia. Kalau Bapak Ibu dikaruniai pengertian akan kebenaran, maka kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, mempercayainya, menyembahnya. Bapak Ibu menyembah Yesus? Nanti coba kita akan lihat bagaimana orang yang menyembah Yesus. Mengasihi Yesus. Makanya tadi saya berani mengatakan, dibanding dengan orang Majus ini, mungkin kita kurang. Bahkan kurang sekali dalam menghormati Yesus. Seringkali kita menyepelekan panggilan untuk menyembah Yesus. Tidak seperti orang ini, saudara, orang-orang Majus ini. Mari, kalau Tuhan menerangi hati kita, memanggil kita, panggilan Tuhan itu setiap saat. Amin saudara. Saat firman diberitakan seperti ini, Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Mari kita merespon dengan apa? Dengan iman seperti orang Majus ini. Dan mari kita sungguh-sungguh mencari Yesus. Dalam pengertian mengutamakan Yesus untuk apa? Untuk menyembah Yesus, untuk memuji Yesus, untuk memuliakan Yesus. Dan saya berharap pagi ini kita berkumpul bukan karena pohon Natalnya udah selesai dipasang. Bukan karena ini memang hari Minggu sudah kebiasaan kita ke gereja. Tapi kita datang karena kita melayani Yesus. Amin.
Saudara, jangan saudara ditarik oleh karena perkara-perkara yang lain. Tapi kita memang datang ke gereja ini untuk berlutut, bersujud, menyembah Yesus. Dan itulah yang menjadi tujuan utama setiap orang yang dipanggil Tuhan. Seperti minggu yang lalu, jangan sampai iman kita digeser, dialihkan kepada hal-hal yang sifatnya spektakuler. Gerejanya, musiknya, pendetanya, atau fasilitasnya, atau apapun juga lah. Yang membawa kita bersekutu adalah Raja di atas segala raja. Makanya kita tidak boleh memberitakan gereja, gerejaku begini. Kita memberitakan Yesus. Karena dialah yang menerangi hati kita. Karena dialah yang harus kita sembah. Amin, saudara. Dialah yang harus kita muliakan. Mari, ada beberapa pelajaran penting yang akan saya sampaikan dari teks ini, saudara. Berkenaan dengan panggilan Allah dan bagaimana kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Dia. Yang pertama perhatikan, kalau sekarang ini kita datang bergereja, kita berdoa, kita mau mendengarkan firman, kita melayani Tuhan, kita percaya Yesus, atau bolehlah saya katakan, kalau saat ini seperti orang Majus kita mencari Yesus untuk menyembah Yesus, itu bukan karena kebijaksanaan kita sendiri, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, itu bukan karena usaha kita sendiri, tetapi itu karena Tuhan pertama-tama sudah memanggil kita. Amin. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau orang Majus jauh-jauh dari timur datang ke Bethlehem untuk menyembah Yesus, itu bukan karena hikmat mereka sendiri, bukan karena pengetahuan mereka sendiri, bukan karena keinginan mereka sendiri, tetapi mereka mencari Yesus, menyembah Yesus, karena pertama-tama Allah telah memanggil mereka melalui bintang itu, saudara. Jadi kalau Allah tidak menyatakan terangnya dalam hati orang-orang Majus ini, tidak menyatakan pengertian akan kelahiran Mesias dengan tanda bintang di langit itu, mereka nggak akan datang ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Jadi kalau kita menyembah Yesus, percaya Yesus hari ini, itu pertama-tama karena Dia mencari Dia dan menemukan kita dan memanggil kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan atau memiliki hati untuk mencari Tuhan dalam kekuatannya sendiri, tidak ada. Coba kita baca Roma 3 ayat yang ke-11. Roma 3 ayat yang ke-11. Saya mau kita pasti dengan ini. Bahwa ini sebenarnya bukan teologi ini, teologi itu. Ini teologi Alkitab, saudara ya. Ini teologi Alkitab. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bapak Ibu percaya dengan firman ini? Kalau tidak ada seorang pun yang mencari Allah karena mereka telah menyeleweng, karena mereka telah berdosa, tidak berguna, maka orang Majus pun sebenarnya tidak mencari Yesus dengan usahanya sendiri. Pertama-tama Allah yang menghidupkan mereka, memberikan iman dan memanggil mereka melalui tanda bintang itu. Ini bukan doktrin gereja A, gereja B, gereja C. Ini doktrin Alkitab seperti minggu lalu saya sampaikan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik Bapa kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kita semuanya adalah orang-orang panggilan Allah. Dan saya percaya kita semua dipilih oleh Allah. Kalau enggak kita enggak akan datang kepada Yesus. Orang Majus ini enggak akan datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menyatakan Yesus kepada mereka. Seperti Abraham itu kan orang kafir, saudara. Nggak akan pernah dia menuju tanah Kanaan kalau Allah tidak menjumpai dia dan memberikan iman kepada Abraham. Seperti minggu sore yang lalu saya khotbahkan bahwa kalau Cornelius itu saleh, kalau Cornelius itu takut akan Tuhan, beribadah kepada Yahweh, itu karena apa? Karena Allah terlebih dahulu yang menyatakan karunia-Nya kepada dia. Tanpa Allah, Cornelius nggak akan pernah beribadah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Allah mengutus Petrus
untuk memberitakan Injil Yesus supaya Cornelius dapat diselamatkan. Jadi kalau Cornelius mencari Tuhan bukan karena usahanya sendiri, karena hikmatnya sendiri, oh aku menemukan wangsit, oh tidak. Tapi karena Yesus, Allah lah yang telah menyentuh hatinya, memberikan penerangan dalam hidupnya. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi terlebih dahulu Dia yang mengasihi kita. Amin, saudara. Kalau kita mencari Tuhan, karena Tuhan telah mencari kita terlebih dahulu, karena Tuhan telah menemukan kita terlebih dahulu. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31, Paulus mengatakan, tidak ada orang yang datang kepada Tuhan karena kebijaksanaannya sendiri. Justru Allah memilih orang-orang yang dipandang bodoh di dunia ini untuk mempermalukan hikmat dunia ini. Supaya ketika orang itu mengenal Tuhan, mereka tidak congkak, tidak sombong. Nah, karena aku ini berhikmat, karena aku ini ngerti, karena aku ini pintar, maka aku menemukan Tuhan. Tidak, saudara. Setelah Yesus menyampaikan perumpamaan setelah Yesus bertemu dengan Sakius, apa kata Tuhan Yesus? Apa kata Injil Lukas menuliskan, sebab anak manusia datang bukan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Manusia yang terhilang gak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak ditemukan terlebih dahulu. Amin, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi secara faktual orang-orang ini mencari Tuhan karena apa? Karena Allah yang memanggil, yang memberi inisiatif, Allah yang memanggil mereka, Allah yang menyatakan bintang itu kepada mereka, sehingga mereka pergi ke Yerusalem untuk mencari Yesus yang baru dilahirkan itu, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan secara teologis ini menunjukkan benar kata Nabi Daniel bahwa Yesus yang dilahirkan itu bukan hanya raja orang Yahudi, tetapi raja atas segala bangsa. Dia raja kita. Loh, nggak ada amin ya. Kalau dia raja, saudara, cari dia untuk menyembahnya, untuk memujinya, untuk memuliakannya. Ya, sekarang tidak ada lagi tanda di langit, saudara ya. Kita tidak perlu menunggu ada tanda di langit baru mencari Tuhan. Kalau sekarang ini firman Allah diberitakan, itu tandanya Tuhan mencari kita. Seperti ketika dia datang di Taman Eden, Adam, di manakah engkau? Kalau saat ini firman diberitakan, Allah memanggil kita, saudara ya. Tidak usah nunggu tanda bintang di langit. Dan kalau Tuhan itu merendahkan dirinya dengan memberikan tanda bintang kepada orang-orang Majus, ini tidak berarti bahwa kita bisa menerima astrologi, tidak. Bahwa kekristenan itu menyetujui astrologi, tidak. Alkitab dengan tegas menolak atau mengutuk gagasan bahwa benda-benda di langit itu menentukan nasib manusia. Tidak, saudara. Apalagi hari-hari, apalagi bulan-bulan. Ya, ayam itu tidak menentukan nasib kita, babi tidak menentukan nasib kita, bintang timur, bintang barat, hari Senin, hari Rabu tidak menentukan nasib kita. Hanya Tuhan yang menentukan nasib kita. Amin. Tetapi kenapa Tuhan kok memakai bintang pada waktu ini? Ini kasus yang langka loh, saudara. Hanya satu kali loh Tuhan menuntun orang melalui bintang. Ini mengajarkan bahwa untuk menjangkau orang-orang tertentu, Allah itu harus merendahkan dirinya menggunakan cara-cara yang bisa dipahami oleh manusia. Amin. Kalau orang yang percaya ahli bintang, ya untuk membuat mereka percaya dikasih bintang, saudara ya. Kan seperti itu. Lihat, Allah merendahkan dirinya. Allah tidak akan dapat menemui kita kalau Allah tidak merendahkan dirinya. Kenapa Allah memakai bintang? Karena yang biasanya Allah itu berbicara pakai firman. Kenapa kepada orang Majus ini dia pakai bintang? Karena Allah merendahkan dirinya supaya bisa dipahami oleh orang-orang Majus ini. Dan inilah makna Natal, saudara. Inilah makna Natal. Allah merendahkan dirinya, firman menjadi
Manusia, supaya apa? Supaya dapat menemui kita dalam keberadaan kita yang berdosa dan lemah ini. Kalau Allah datang dalam keadaannya yang sebenarnya, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melihat Allah. Tidak ada, pasti mati. Jadi tanda bintang itu langka itu, dan jangan berharap saudara dapat tanda bintang lagi. Karena secara umum Allah itu memanggil melalui firman. Itu menunjukkan Allah itu merendahkan dirinya. Dan mari kita mengucap syukur. Karena Natal kita tahu Allah merendahkan dirinya. Bayangkan, dia yang adalah firman, yang setara dengan Allah, mengambil rupa manusia. Supaya apa saudara? Supaya dia dapat menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Dia merendahkan dirinya begitu rupa. Dan mari saudara, sekarang setiap firman diberitakan, setiap Bapak Ibu Saudara mendengar firman, itu panggilan Allah. Respon dengan apa? Dengan taat, mencari Yesus, sembah Yesus, muliakan Yesus. Jangan seperti Herodes dan seperti imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat yang merespon Yesus dengan cuek, ya, tidak merespon lah istilahnya. Tapi mari kita belajar merespon Tuhan dengan bijaksana. Amin. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ketika Allah merendahkan dirinya dan memanggil melalui bintang itu? Mereka menanggapi dengan apa? Dengan mencari Yesus, mencari bayi itu. Untuk apa? Untuk menyembah. Ini ketaatan yang luar biasa, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhanlah yang pertama-tama berinisiatif untuk menyelamatkan orang-orang Majus ini, yang berinisiatif mencari orang Majus ini. Tetapi setelah Allah memanggil dan memberi pernyataan bintang itu, maka orang-orang Majus ini bertanggung jawab untuk mencari Yesus sampai ketemu dan menyembah Yesus. Amin. Saudara, ketika firman Allah diberitakan itu panggilan Allah. Tanggung jawab kita melakukannya. Ini loh yang tadi saya bilang, seringkali kita ini enggak lebih baik dalam mentaati Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Majus ini. Seperti dulu saya sampaikan tentang janda yang memberikan 2 peser uangnya, saya juga harus jujur bahwa kita enggak pernah memberikan persembahan yang lebih besar daripada persembahan 2 janda miskin itu. Sekalipun mungkin kita enggak 2 peser, 10 peser, 15 peser, tapi sisanya masih berpeser-peser kan begitu. Tapi kalau janda ini memberi 2 peser, tetapi enggak punya apa-apa. Nah, dibanding dengan orang Majus, kita enggak banyak menghormati Yesus, saudara. Coba perhatikan, dia mencari Yesus dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, sekalipun ada begitu banyak kesulitan yang harus dihadapi dalam mencari Yesus. Dari timur, anggap dari Persia, saudara, datang ke Bethlehem. Itu jarak yang sangat jauh. Untuk waktu itu, tidak ada mobil, tidak ada helikopter, tidak ada pesawat terbang. Yang ada binatang mungkin keledai, kuda, onta, atau kebanyakan bisa berjalan kaki. Itu perjalanan yang sangat panjang, berminggu-minggu, perjalanan yang sangat sulit. Kemarin ada teman Pak Pendeta dari Curahjati ke Jakarta, bawa mobil ke Jember, naik Pandalungan ke Jakarta. Jember ke Jakarta. Pak Doni, saya mau nyoba kereta ini. Wah iya Pak. Kok enggak naik pesawat aja? Coba ini katanya enak. Setelah pulangnya hari Sabtu, saya jemput di stasiun. Kapok wis aku Pak Doni. Kesal naik sepur. Bengkak kabeh sikilku. Ini naik sepur cuman 8 jam. Ini jalan kaki, naik kuda berminggu-minggu loh saudara. Tapi mereka tetap mencari Yesus. Amin.
Kalau sekarang ini saudara mau ke Israel cuman berapa jam ya? Saya tidak tahu, soalnya saya tidak pernah diajak. Lah jemaat kalau pergi sendiri tidak ngajak-ngajak saya, ini gimana sih ceritanya? Jadi saya nggak pernah ngerti. Nggak minta diajak ya, tapi kalau diajak ya puji Tuhan. Nggak ngerti saya. Waduh, jauh tuh saudara. Sudah jauh, nggak ada penginapan di tengah jalan. Ya sekarang di Jember nih ada steak Kau-Kau ini. Kalau mau ke Surabaya ke Kau-Kau dulu, mampir lagi ke warung AC, mampir lagi ke Rawon Sari Rawon, mampir lagi. Enak. Kalau waktu itu bontot saudara. Ya nggak ada penginapan, tidur di padang belantara yang ada panas, dingin, ada bahaya penyamun, ada bahaya binatang buas, ngeri. Tapi mereka mencari Yesus, saudara. Sekalipun sulit. Dan saya tahu ini orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu terbiasa dilayani, tinggal di rumah yang, ya kalau tidak mau dikatakan mewah, yang bersih, yang cukup, yang lengkap, ada para pelayan. Ya, mereka sering kali menikmati kenyamanan, kadang ditandu kalau pergi kemana-mana. Tetapi sekarang mereka harus berjalan kaki atau naik onta, atau naik keledai, atau naik kuda dengan kondisi yang sangat melelahkan berminggu-minggu. Ada bahaya di sana, ada malam-malam yang dingin, siang yang panas, saudara. Tetapi mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Kadang kita masih 2,5 kilo aja, hujan sudah nggak ke gereja. Ya kan? Ngantuk dikit aja udah males. Kadang anak-anak kalau dibangunin, "Hai bangun gereja." "Oh, nanti aja sore." Setelah sore dibangunin, "Besok minggu depan aja." Minggu depan tidak ketemu. Sore lagi, minggu depan lagi. Nah gitu kadang-kadang kita. Ya coba kalau sedikit ada keramaian, ada macet. Aduh Pak Doni, saya nggak ke gereja dulu ya. Kenapa? Muter mek pirang kilo saya masuk jadi Jember ae. Ini muter di padang belantara loh. Ada lu jemaat yang pamit sama saya. Aduh Pak Doni, saya nggak ke Eklesia sekarang. Kenapa? Jauh. Sekarang ditutup kalau minggu pagi, jadi saya nggak bisa lewat alun-alun, muter, males, oh gitu ya. Makanya kita ini nggak lebih menghormati Yesus seperti orang-orang Majusi ini. Kita nggak mau sedikit sepatu kita kebasahan. Duh, salonnya piros. Kan sepatu ada salon, bro. Salon sepatu. Ya, jadi kalau saudara nggak mau sepatunya kotor, kalau hujan dibungkus kresek dulu sepatunya. Baru sini pakai sepatu. Mereka nggak mikir salon sepatu. Nah pertanyaannya mengapa ya orang-orang Majus ini mau melakukan perjalanan panjang? Kalau dipikir-pikir apa untungnya? Apa yang bisa mereka peroleh? Apakah mereka butuh pertolongan dari raja itu yang baru lahir itu? Saya pikir tidak, karena ketika ketemu Yesus umurnya nggak lebih dari 2 tahun, saudara. Bahkan tidak bisa bicara dengan bayi itu, anak masih 1 tahun, 2 tahun mau diajak ngomong apa? Mau diskusi politik, ya tidak bisa. Iya kan? Sulit. Dibutuhkan 30 tahun lagi sampai Yesus itu melakukan pelayanannya sebagai Mesias gitu loh. Tidak ada apapun yang menjanjikan untuk orang-orang Majus ini, enggak ada saudara. Yang ada tantangan, yang ada kesulitan. Mereka tidak berkata, kami telah melihat bintangnya di timur, kami mau datang untuk mendapatkan sesuatu, kami mau datang untuk menerima berkat, kami mau datang untuk mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Tidak sama sekali. Intinya mereka mencari Yesus karena dia tahu Yesus itu raja di atas segala raja. Nggak ada keuntungan dari perjalanan mereka. Nggak ada kenyamanan, saudara. Intinya kalau Bapak Ibu menanggapi panggilan Tuhan, maka cari Tuhan. Berapapun biayanya, cari Yesus.
Kesulitan apapun yang kita hadapi setia, tabrak semua tantangan. Amin, saudara. Kalau cuma muter-muter aja juga masih di Jember. Kalau cuma hujan juga masih air, kan begitu ya. Kalau capek ya ada Fatigon. Cari Tuhan. Kenapa? Bukan karena kita ingin sesuatu atau membutuhkan sesuatu. Tetapi kalau kita bertemu dengan Yesus, menyembah Yesus, itu adalah cukup. Sebab dialah Raja di atas segala Raja. Dialah Mesias, dialah Tuhan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini yang harus benar-benar kita pahami. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mencari Tuhan dengan sikap yang seperti ini, maka kita tidak lebih baik dari orang-orang Majus ini. Kalau kita, aku akan setia kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan menolong saya. Saudara sedang mencari jin Aladin, bukan sedang mencari Yesus. Dan yang kita lihat justru kehidupan orang Majus tatkala mencari Yesus tidak jauh lebih enak, tidak jauh lebih nyaman, tetapi jauh lebih sulit, jauh lebih rumit, jauh lebih melelahkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kadang dalam mencari Tuhan hidup lebih rumit, hidup lebih capek, hidup lebih susah. Lah yo, kowe iki wis kerja capek ngapain nang gereja, ngapain pelayanan, golek opo? Cari apa di dalam dunia? Yuk nyanyi, cari apa di dalam dunia? Cari Yesus. Apa? Kenapa? Coba yang keras. Cari apa di dalam dunia? Amin. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Amin. Orang Majus ini, enggak, aku mau cari raja itu supaya aku nanti dapat posisi tinggi di kerajaannya. Aku mau cari raja karena aku butuh pertolongan, karena aku butuh ini, karena aku butuh itu. Tidak, aku mau cari dia untuk menyembahnya. Itu yang menjadi segala-galanya. Tapi orang sekarang diiming-imingi, ayo ikut sini, kamu diginikan. Jadi motivasinya enggak menyembah Yesus, motivasinya cari kepentingan diri sendiri. Kalau dapat puji Tuhan, kalau enggak dapat ngomel. Lalu banding-bandingkan. Wong kok ngene kok di. Ya kan? Ini loh, luar biasa orang Majus ini. Mari saudara, mungkin saja dengan mencari Yesus hidupmu sulit, tapi itu sepadan kalau engkau benar-benar memiliki Yesus. Loh, nggak ada yang amin. Mungkin kau harus mengorbankan kenyamananmu, ya, mengorbankan waktumu, ya. Oh, weekend rek, waktu nih me time, mie baso, mie goreng, waktunya family time. Kok sibuk-sibuk melayani, ya, saudara, itu sepadan karena engkau memiliki Raja di atas segala raja. Dan itu harus diperjuangkan sebab kalau tidak Tuhan memanggil kita, kita enggak akan pernah datang mencari dia. Hal yang berikutnya saudara, perhatikan, orang Majus ini saudara mencari Tuhan meskipun apa? Meskipun orang lain tidak tertarik mencari Tuhan. Nah, ini ya, perhatikan. Orang lain mungkin tidak ke gereja, tidak melayani. Itu loh gak melayani, yo diberkati oleh Tuhan. Gak urusan saudara. Kita punya urusan dengan menjawab panggilan Tuhan dengan benar. Lihat, coba bayangkan saudara, perasaan orang-orang Majus ini. Datang jauh-jauh dengan pengorbanan yang sangat besar. Tapi setelah sampai di Yerusalem, dia tidak menemukan petunjuk bahwa orang-orang di Yerusalem itu mengerti bahwa ada raja yang lahir. Mungkin dia tanya kepada orang-orang, di manakah tempat raja yang baru dilahirkan itu? Raja apa? Aku tidak pernah dengar tuh. Dia tanya ke orang-orang, enggak ada berita tidak ada berita yang seperti itu. Lalu dia datang ke Herodes. Baru dia mendapat
jawaban ketika Herodes bertanya kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lihat, mereka mencari jauh-jauh sampai di Yerusalem. Orang Yerusalem pun malah nggak dengar kalau ada Mesias itu dilahirkan pada waktu itu. Apa nggak ngeloniati, saudara ya? Mereka mencari sendiri. Sekalipun orang-orang banyak di Yerusalem, tidak ada yang mencari Yesus. Mereka tetap mencari Yesus, saudara. Nah, ketika Herodes mendengar pencarian orang ini, saudara, maka terkejutlah Herodes dengan seluruh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Herodes merasa terganggu karena dia adalah raja orang Yahudi pada waktu itu. Mereka takut kalau ada pesaing, ada raja baru kan seperti itu. Makanya dia dengan diam-diam mau mencari informasi setelah dapat penjelasan dari ahli-ahli Taurat bahwa ada dilahirkan di Bethlehem. Saya yakin dia mau membunuh Yesus dan itu yang ditulis di Alkitab seperti itu. Saudara, kalau saya membaca sejarah Herodes yang ini, saudara ya, sebelum mati dia membunuh iparnya, dia membunuh mertuanya, dia membunuh istrinya, membunuh ketiga anak laki-lakinya karena merasa terancam kedudukannya. Herodes mencari Yesus untuk menyingkirkan Yesus. Lalu ahli-ahli Taurat, saudara, imam-imam agama itu, saudara, mereka dapat menjawab pertanyaan dengan baik tentang di mana Yesus akan dilahirkan atau Mesias akan dilahirkan. Mereka tahu Alkitab, tahu referensinya. Tetapi yang di Yerusalem berjalan 5 mil saja ke Bethlehem, nggak mau, saudara. Tapi yang berminggu-minggu, yang mungkin berbulan-bulan, itu mencari Yesus. Saudara, saya mau mengatakan bahwa ketidaktertarikan orang kepada Yesus, ketidaktertarikan orang untuk melayani, itu bisa mengganggu pencarian kita kepada Tuhan. Amin. Apalagi yang tidak tertarik itu adalah kaum-kaum agamawi, saudara. Ini ahli-ahli Taurat ngerti persis bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, tapi mereka di Yerusalem loh nggak mencari bayi itu setelah dapat info, aku telah melihat bintangnya, di mana bayi yang baru dilahirkan itu. Nah, kalau di gereja ya bahayanya kalau ada orang-orang yang ngerti Yesus Raja tetapi tidak bertuhankan Yesus, yang tidak sungguh-sungguh melayani Yesus. Kalau ada orang yang mau rajin, nang gereja gak usah rajin-rajin, ngapain sih? Koyok pendeta wae kowe, ngalah-ngalahi Om Doni. Turu wae nang gereja wis. Minggu isuk nang gereja, sore nang gereja, Rebo nang gereja. Oh iya, Rebo kok ada yang datang ya? Ngapain Rebo? Itu kebaktiannya STA Jember itu gak usah teko wis. Sing ngomong wong Kristen, saudara, apalagi yang ngomong majelis, wah repot wis. Kayak pacaran ae. Cinta itu jangan 100%. Saudara, sekalipun orang tidak tertarik mencari Yesus, orang nggak pada ngerti, orang ini tetap berusaha mencari Tuhan dan sampai menemukannya. Amin. Hati-hati, saudara. Jangan takut dipandang fanatik. Wah, fanatik ini. Ya memang harus fanatik kepada Yesus. Amin, saudara. Saya yakin orang-orang yang ini fanatik Yesus ini. Haleluya. Dan jangan tinggalkan istri, anak di rumah tanpa beribadah kepada Tuhan. Lek adu sesuwe tunggoni, saudara. Kalau enggak mari-mari, tarik sebelum selesai mandi, enggak apa-apa, saudara. Kan begitu. Makanya tadi saya katakan kita enggak lebih menghormati seperti orang-orang orang-orang Majus ini. Nah, kemudian perhatikan bahwa orang-orang Majus ini mencari Yesus meskipun mungkin mereka kecewa, ya saudara. Coba perhatikan, ini adalah orang-orang penting, ini adalah orang-orang terhormat, penasihat-penasihat raja. Mereka terbiasa dengan kerajaan, terbiasa dengan rumahnya yang mewah. Orang-orang kaya, persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan persembahan orang miskin, ini orang kaya.
Mereka mungkin berpikir, wah raja orang Yahudi lahir di kerajaannya. Setidaknya dia dikelilingi oleh para pelayan dengan kain yang indah, tempat tidur yang indah, dengan orang tuanya yang juga raja. Mungkin pikirnya seperti itu. Tetapi setelah dia bertemu dengan raja itu yang baru lahir itu, ternyata hanya anak kecil biasa. Tinggal di rumah sederhana. Tidak ada lingkaran putih di atas kepalanya. Tidak ada malaikat yang melayang-layang di atas bayi itu. Tidak ada pengawal. Bapaknya sederhana. Yalah ngeletek raja kok kayak gini ya. Mungkin mereka kecewa. Tetapi sekalipun mereka kecewa, saudara, mereka tetap berlutut menyembah Yesus karena memandang Yesus dengan mata iman. Amin, saudara. Sederhana memang, orang tuanya sederhana, bukan orang hebat. Ternyata tidak tinggal di istana raja, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Maka mereka bersujud menyembah Yesus. Mereka tersungkur dan memberikan harta mereka kepada Yesus. Dan saya tahu bahwa orang ini melakukan hal itu oleh karena iman. Oleh karena kepercayaan yang sungguh-sungguh. Kalau bukan oleh karena iman, yang benar raja. Masa ini raja? Tapi dia percaya pada bintang itu. Amin Bapak Ibu. Karena bintang itu dia tinggal tepat di atas rumah itu. Kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu dan mungkin saudara tidak mengharapkan itu seperti yang saudara pikirkan, percaya sebab itu firman Tuhan. Kalau bintang itu sudah diam bagi orang Majus, mungkin dia kaget, tapi imannya mengalahkan kekecewaan. Amin. Tanpa iman, maka tidak mungkin orang Majus ini bersujud menyembah Yesus, saudara. Mungkin seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita ada kekecewaan. Oh, kok Yesus tidak seperti yang aku harapkan ya? Kok Yesus tidak segera mengangkat persoalan saya seperti kata pendeta A, pendeta B, kalau ikut Yesus semua masalahmu akan diangkat. Ya, tunggu kalau kita wafat itu sudah selesai semua masalah. Datang masalah baru, pengadilan. Gimana? Aku kok enggak hidup berkelimpahan ya, kenapa kok aku ikut Yesus katanya bisa sukses, diberkati, kaya. Aku kok enggak ya, kok dari dulu begini aja, mungkin saudara kecewa. Tapi kalahkan kekecewaan, telan kekecewaan saudara, sebab yang kita percaya adalah raja di atas segala raja. Amin. Saya yakin ada kekecewaan. Saya dengar status, saya baca-baca status. Aku ikut Tuhan, aku mengharap bahagia sedikit saja kok enggak ada ya. Wah, kecewa saudara. Tapi jangan pernah meninggalkan Yesus karena dia adalah raja di atas segala raja. Tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita bisa selamat. Hanya di dalam Yesus. Amin. Mari belajar dari orang Majus ini saudara. Imannya melampaui kekecewaan. Seringkali apa yang kita temukan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi semua yang dibawa Tuhan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Amin. Lihat dengan kacamata iman saudara. Bukan dengan mata jasmani ini. Raja kok kayak gini ya. Mungkin gak wangi juga waktu itu. Rumahnya kosong. Mungkin tidak ada lantai ubinnya saudara ya, lantai tanah saja. Tapi dia berlutut, dia bersujud menyembah Yesus dan memberikan harta sebagai persembahan terbaik untuk Yesus. Yang terakhir saudara, orang-orang ini tetap mencari Yesus sekalipun martabatnya itu sangat tinggi saudara. Saudara, orang yang bermartabat itu biasanya gengsinya tinggi saudara ya. Saya pernah ada panitia Natal ngomong sama saya, waduh Pak Doni ya kalau undang pendeta ini mobil jemputannya harus Alphard loh Pak Doni. Iya tah? Lah aku kok mau jemput kakek sepeda motor?
Bercanda, saudara. Lalu dia minta hotel bintang 5 lagi. Dan di Jember enggak ada hotel bintang 5. Kasih bintang 7 aja biar pusing. Titipkan ke GBC. Lalu separuh PK-nya harus ditransfer sekarang, Om. Hah? Separuh PK? Ya separuhnya kayak aku wae. Nggak, ini saya bercanda, saya tambah-tambahi. Tapi itu realita loh, saudara. Ini orang bermartabat, orang yang sangat kaya. Tetapi ketika melihat bintang itu, dikatakan bersukacitalah mereka. Mereka sangat excited, mereka sangat semangat. Sampai-sampai lupa siapa dirinya. Dan tidak memikirkan siapa dirinya. Dia sujud di bayi yang sederhana itu. Tetapi yang karena iman, dia tahu bahwa bayi itu adalah juru selamat. Orang yang sombong tidak akan mungkin sujud menyembah bayi itu, saudara. Seperti Herodes, tidak akan sujud menyembah. Dia berkata, datang kepadaku, tunjukkan kepadaku supaya aku juga bisa menyembah dia. Itu bohong, saudara. Herodes hanya akan sujud kepada kaisar hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama hanya sujud di tempat-tempat tertentu di bait suci yang dapat dilihat orang supaya orang melihat mereka itu rohani. Mereka itu orang-orang yang kudus seperti itu. Tetapi orang Majus ini sekalipun dia kaya, terhormat, mungkin jubahnya sayang kalau mau nempel tanah, saudara ya. Tapi dia berlutut, gak mikir kotor, saudara. Dia nggak mau, dia tidak takut bajunya dikotori waktu dia menyembah Yesus. Sekarang ini mungkin ada orang-orang yang merasa, waduh kalau aku ke gereja kemudian ikut pelayanan, gimana penilaian orang terhadap saya ya? Aku terlalu bermartabat. Hati-hati, saudara, kesombongan menjauhkan kita dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hati-hati. Mari, ada 3 tipe orang di sini ya. Pertama, Herodes. Mereka mendengar tentang Yesus tetapi memusuhinya, mau menyingkirkan Yesus karena dia tidak mau hidupnya diganggu. Ada banyak orang yang dengar firman sakit hati karena takut dia tidak bisa melakukan dosa yang biasa dia lakukan. Dia tidak mau berubah. Kemudian ada tipe orang seperti ahli-ahli Taurat ini ya. Ini kelompok-kelompok sarjana, magister, doktor seperti yang bicara seperti sekarang ini, saudara. Ngerti kebenaran tapi nggak mau taat, saudara ya. Yang penting bisa berdebat, bisa berkhotbah bagus, tapi nggak mau benar-benar mencari Tuhan, nggak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang Majus. Orang-orang yang menerima panggilan Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mau mencari Tuhan seperti orang-orang Majus? Ketika firman diberitakan, ingat Allah memanggil saudara dan saya. Respon dengan iman, cari dia. Untuk apa? Untuk menyembahnya. Karena ketika engkau menyembah Yesus, engkau akan memiliki segala-galanya. Dan yang sungguh luar biasa, setelah orang Majus ini pulang ke negerinya, mereka bukan orang yang sama lagi. Amin, saudara. Mereka masih kembali menjadi penasihat raja, tetapi mereka menjadi orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang telah melihat Mesias, orang-orang yang percaya dan mendapat keselamatan. Dan mari kita hidup di lingkungan kita masing-masing sebagai orang-orang yang sudah diubahkan, sebab kita telah bertemu dengan Tuhan dan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Sama-sama kita berdiri.